Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan sekerja Allah. Kita bertemu lagi di dalam renungan Happy Sword Family. Hari ini saya mau bawa renungan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk sama-sama yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik Tuhan. Semua adalah kasih karunia-Mu. Kalau sebentar kami mau duduk diam dengan firman-Mu, biar renungan ini Tuhan boleh membawa kami Tuhan untuk memulai hari kami bersama-sama dengan Engkau dan mengakhirinya juga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami hari ini. Haleluya Yesus, amin. Shalom sekali lagi semuanya. Hari ini saya mau bawa renungan. Renungan saya judul Lihat ke Atas. Ya, judulnya Lihat ke Atas. Nah, lihat ke atas, ayo coba lihat ke atas. Ada apa di atas? Ada apa? Kalau saya dari sini cuma bisa lihat langit-langit. Langit-langit gedung ya. Nah, saudara mungkin ada yang lihat langit-langit rumah. Mungkin kalau yang duduk santai di depan teras ngopi bisa lihat pohon atau apalah, entahlah segala macam yang bisa saudara lihat-lihat ke atas. Nah, saudara, saya mau cerita nih tentang seorang teman saya. Tentang seorang teman saya. Dia itu ya saudara, masih muda sepantaran, ya dibilang muda-muda banget nggak lah, sepantaran saya lah kurang lebih ya. Tapi dia udah harus mengurus suaminya yang kena sakit dan harus cuci darah beberapa lama sekali, bolak-balik masuk rumah sakit. Dan dia sendiri jadi menggantikan pekerjaan suaminya karena supaya jangan sampai kehilangan pekerjaan suaminya gitu kan. Belum lagi dia itu berencana untuk mentransplantasikan ginjalnya satu untuk suaminya. Padahal dia sendiri kalau saya boleh bilang cukup lelah dengan bolak-balik ngurusin suaminya segala macam kayak gitu. Pas saya bilang sama suami saya bilang, ini orang sih tough banget loh, saya bilang. Saya kalau di posisi dia sih saya mungkin nggak bisa kayak gitu. Dia mondar-mandir, bolak-balik, anterin anaknya sekolah, terus ngurus suaminya ke rumah sakit, pulang masih kadang-kadang masak, terus masih jadi supir nganterin bosnya pergi kemana-mana gitu kan, bos suaminya untuk keliling-keliling gitu kan. Waduh, saya bilang super, dia benar super saudara. Nah saudara, dari kisah ini saya mau angkat saudara bahwa ada kalanya saudara, seringkali kita itu nggak melihat teman-teman kita yang masalahnya itu jauh lebih besar. Mereka yang punya masalah sangat berat dibanding kita. Yang kita lihat selalu, kita lihat ke bawah. Dia kayaknya santai aja hidupnya, nggak ada masalah. Kayaknya dia enak-enak aja begini. Gue doang nih yang paling berat, masalah gue berat banget gitu. Saya punya masalah tuh kayak berat banget gitu. Saya punya masalah tuh susah banget gitu kan. Yang kita pikirin kayak gitu saudara. Kita itu melihat ke bawah. Kita itu melihat orang-orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih gampang daripada kita. Terus kita menganggap bahwa hidup kita itu sulit sekali gitu. Padahal kalau saudara lihat teman-teman kita di atas sana yang punya kasus lebih parah, mereka itu tetap bersemangat saudara. Mereka itu tetap, pokoknya gue harus lewatin masalah ini. Saya harus bisa. Saudara, kita bisa karena kita dipaksa untuk bisa. Ya, kita dilatih untuk bisa. Seorang pemain bulu tangkis, dia tidak akan bisa jadi the best kayak Rudy Hartono. Saya hidup di zaman Rudy Hartono lagi, bukan maksudnya saya mulai ngerti bulu tangkis itu di zaman ada papa saya bilang soal Rudy Hartono, terus saya ngikutin Lim Swee King, terus baru belakangan ada Icuk, terus ada siapa namanya yang perempuan itu namanya siapa ya? Siapa gitu, ada Ferawati Fajlin dan segala macem dah, makin ke bawah gini ya. Ada Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, nah kayak gitu-gitu. Nah yang sekarang-sekarang saya udah nggak terlalu ngikutin tuh. Nah tapi mereka itu pemain bulu tangkis itu, mereka itu berlatih pagi, siang, sore, malam saudara. Jam terbangnya itu di latihan itu lama. Dan mereka tuh dipaksa untuk bisa. Yang tadinya nggak bisa dipaksa untuk bisa. Nah butuh pemaksaan untuk membuat kita itu bisa. Dan saudara, kalau sekarang Bapak Gembala tuh banyak ngomongin soal benih lalang dan benih gandum. Saudara, kita itu kan benih gandum. Kita itu yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi benih gandum kepercayaan Tuhan. Jadi sekarang yang saya mau tanya sama saudara, saudara mau jadi benih gandum yang super ya, yang buahnya bulat-bulat, gede-gede, penuh, atau saudara mau jadi gandum-gandum yang ceking-ceking, yang kurus-kurus gitu? Ya nggak mau kan? Saudara pasti pengen jadi benih gandum yang
penuh, yang seru gitu kalau dilihat orang gitu kan ya. Nah, untuk bisa jadi seperti itu saudara, saudara itu memang harus melihat ke atas, bekerja lebih keras, lakukan segala sesuatu itu lebih, melayani Tuhan juga lebih. Kalau saudara baca firman Tuhan, punya hubungan waktu doa sama Tuhan, lebih. Karena kalau saudara cuma so-so rata-rata atau malah di bawah rata-rata itu below, down below, saudara nggak akan mencapai apa yang saudara mau untuk menjadi gandum-gandum yang ranum itu, yang gede-gede itu istilahnya. Nggak bisa saudara. Jadi saudara, kita jangan mau jadi orang yang cengeng. Kita tuh jangan mau jadi orang yang gampang, aduh sedikit-sedikit saya nggak bisa deh. Jangan sedikit-sedikit, aduh susah ya hidup ya. Ya hidup mah emang udah susah saudara. Di mana-mana semua orang ngomong sama, hidup itu susah. Kalau ada yang bilang hidup itu gampang, itu malah agak-agak aneh. Ya, hidup itu memang udah susah. Jadi jangan saudara pikir lagi dengan, aduh susah ya tiap hari. Susah, 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 susah. Ya akhirnya setiap hari susah lah. Jangan saudara, tapi kita harus belajar untuk semangat. Ya, kita harus maju. Kita harus menggenjot diri kita sendiri untuk kita tuh harus lebih powerful, lebih kuat. Karena kalau kita mau muncul sebagai pemenang, ada harga yang harus kita bayar, ada effort yang kita mesti lakukan, dan ada target-target yang harus kita capai di atas. Dan itu tidak akan bergerak kalau kita cuma mikirnya semuanya susah. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Semua orang susah pasti. Tapi banyak orang yang lebih susah dari kita. Tapi mereka bertahan, mereka survive. Begitu juga dengan kita. Kita harus survive. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi gandum-gandumnya Allah. Nah, tinggal kita bagaimana membuat diri kita itu menjadi gandum-gandum yang sangat baik, yang benar-benar memuaskan, sesuatu yang bagus gitu, yang bibit unggul, yang terbaik gitu. Nah, caranya cuma satu, dengan kita mengolah, mengasah, menggenjot diri kita sendiri untuk jadi lebih baik. Saudara, kalau saudara mau jadi orang pemenang, berkumpullah dengan orang-orang pemenang. Kalau saudara mau jadi pemenang tapi saudara ngumpulnya sama the loser, orang-orang yang kalah, orang-orang yang selalu menganggap semuanya itu susah, orang-orang yang selalu menganggap udahlah kita diam di tempat aja gitu, lihat aja dunia bergulir dengan segala macam keribetannya, tapi kita diam aja, wait and see, saudara nggak bakal jadi the best. Orang-orang yang running forward ya, running maju, lari maju ke depan, itu orang-orang yang akan mencapai garis finish. Kalau saudara diam di tempat, nggak bakalan. Walaupun saudara mungkin lamban seperti kura-kura, tapi dia maju terus saudara. Jangan seperti kelinci itu justru yang dia lari cepet-cepet, habis itu dia langsung rem tidur. No, itu bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita konsisten, continue terus, dan berlari sampai pada akhirnya seperti si kura-kura yang di dalam cerita kura-kura dan kelinci. Nah saudara, jadi kita harus push, kita punya mind, spirit, soul, emotion, semua. Kehendak kita, pikiran kita, keinginan kita, semuanya kita fokusin untuk maju bergerak sama kepada Tuhan, supaya kita menang seperti kata Rasul Paulus yang dibilang di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan Dia yang telah mengasihi kita. Oke? Jadi kita ini harus lebih dari orang-orang yang menang. Nah, kalau saudara mau jadi the winner, lihat ke atas. Kalau saudara mau jadi loser, silahkan lihat aja terus ke bawah, lama-lama kesandung. Ya, lihat ke atas, arahkan pandangan kita jauh ke atas, supaya kita melihat maju ke depan, bukannya mundur atau ke bawah. Ya, nah sampai di situ saja renungan saya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung yang Tuhan pilih untuk menjadi gandum-gandumnya Allah. Sebab itu Tuhan, kami nggak mau cuma jadi gandum yang setengah hidup setengah mati Tuhan, tapi kami mau menjadi gandum-gandum yang benar-benar bisa menghasilkan buah yang baik, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, hasil yang the best. Kami mau selalu melihat kepadamu, melihat bahwa banyak orang-orang yang hidupnya lebih berat dari kami, tapi mereka tetap maju Tuhan, melangkah maju, sehingga mereka bisa muncul sebagai pemenang. Dan kami juga mau Tuhan, kami menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami, kehendak kami, seluruh hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, supaya kami Tuhan akan muncul sebagai orang-orang menang. Terima kasih Bapa. Halo Yesus, amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati.